Holocaust adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Peristiwa ini terjadi selama Perang Dunia Kedua ketika rezim Nazi Jerman menjalankan kebijakan pembantaian sistematis terhadap jutaan manusia. Holocaust bukan sekedar dampak dari perang. Ia direncanakan, dilegalkan, dan dijalankan oleh negara. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kebencian dapat berubah menjadi sistem kekuasaan. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, negara itu mengalami krisis besar. Ekonomi runtuh, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan melemah, rasa marah dan frustasi menyebar luas. Dalam kondisi ini, Partai Nazi muncul di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Mereka menawarkan jawaban sederhana atas masalah yang kompleks. Nasionalisme ekstrim dijadikan pegangan. Masyarakat dibagi menjadi kami dan mereka. Orang Yahudi dijadikan target utama. Mereka dituduh sebagai penyebab krisis ekonomi, kekalahan perang, dan kemunduran moral. Narasi ini disebarkan secara terus-menerus. Melalui media pendidikan dan pidato publik, propaganda bekerja perlahan, namun konsisten. Kebencian diajarkan, diskriminasi dinormalisasi, empati perlahan menghilang. Pada awal 1930-an, diskriminasi berubah menjadi kebijakan resmi negara. Melalui hukum Nuremberg, hak-hak sipil orang Yahudi dicabut. Mereka dikeluarkan dari sekolah, dilarang bekerja di banyak bidang, dihapus dari kehidupan sosial dan politik. Kelompok lain juga ikut menjadi sasaran. Roma, penyandang disabilitas, oposisi politik dan minoritas lain mengalami penindasan. Diskriminasi kini memiliki kekuatan hukum. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Wilayah kekuasaan Nazi meluas ke berbagai negara Eropa. Kebijakan anti-Yahudi diterapkan di wilayah pendudukan. Warga Yahudi dipaksa tinggal di area tertutup yang disebut ghetto. Ruang sempit, makanan terbatas, pengawasan ketat. Ghetto menjadi tahap awal sebelum deportasi massal. Rezim Nazi kemudian membangun kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan. Di tempat-tempat ini, pembunuhan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Manusia diperlakukan sebagai angka. Holocaust bukan kekacauan. Ia adalah sebuah sistem. Diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas. Jutaan korban lainnya berasal dari kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Nazi. Angka ini mencerminkan skala kehancuran yang luar biasa. Dampak Holocaust melampaui jumlah korban jiwa. Keluarga hancur, komunitas lenyap. Budaya yang telah ada selama berabad-abad musnah dalam waktu. Banyak penyintas hidup dengan trauma mendalam. Kehilangan tidak berhenti ketika perang berakhir. Dampaknya berlangsung lintas generasi. Namun, di tengah kondisi tersebut masih ada kisah kemanusiaan. Ada individu yang menolong secara diam-diam. Ada perlawanan. Meskipun risikonya besar, nilai kemanusiaan tetap bertahan di tengah penindasan. Pada tahun 1945, pasukan sekutu membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai Nazi. Kamp-kamp ditemukan. Bukti kejahatan terungkap. Dunia mulai memahami skala sebenarnya dari Holocaust. Para pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan ditegakkan secara hukum internasional. Holocaust tidak dimulai dengan pembunuhan massal. Ia dimulai dengan kebencian, dengan propaganda, dengan pembiaran. Mengingat Holocaust bukan hanya tentang masa lalu, ini adalah peringatan bagi masa depan, agar tragedi serupa tidak terulang. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus selalu dijaga. Setelah perang berakhir, dunia tidak langsung pulih.
banyak penyintas Holocaust tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki tempat untuk kembali. Sebagian besar harus memulai hidup dari nol, di negara yang hancur atau di tempat pengungsian. Trauma menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka memilih untuk diam, bukan karena lupa, tetapi karena luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Seiring waktu, kisah para penyintas mulai dicatat, kesaksian dikumpulkan, dokumen disimpan, museum dan memorial dibangun, bukan untuk membuka luka, tetapi untuk menjaga ingatan. Holocaust kemudian menjadi bagian penting dari pendidikan sejarah dunia. Bukan hanya sebagai peristiwa perang, tetapi sebagai contoh nyata kemana arah kebencian bisa membawa manusia. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa Holocaust tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang secara bertahap, dimulai dari bahasa, dari stereotip, dari pemucilan sosial, lalu berubah menjadi kebijakan, dan akhirnya menjadi kekerasan massal. Inilah sebabnya Holocaust sering dijadikan peringatan global tentang bahaya rasisme, tentang ekstremisme, dan tentang kekuasaan tanpa pengawasan. Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mulai membangun sistem perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia disusun. Lembaga internasional dibentuk dengan harapan tragedi serupa tidak terulang. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ingatan bisa memudar dan kebencian bisa muncul kembali dalam bentuk baru, dengan bahasa yang berbeda, dengan target yang berbeda, tetapi dengan pola yang sama. Karena itu, mengingat Holocaust bukan hanya tugas sejarawan, tetapi tanggung jawab semua generasi untuk mengenali tanda-tanda awal, untuk menolak kebencian, dan untuk menjaga nilai kemanusiaan. Holocaust mengajarkan bahwa kejahatan besar seringkali dimulai dari hal kecil, dari kata-kata, dari pembiaran, dan dari sikap tidak peduli. Sejarah ini bukan untuk menanamkan rasa takut, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki peran dalam menjaga agar tragedi serupa tidak terjadi lagi.